Perkenalkan, nama saya Karissa Tamariska Yuswi, asal sekolah SMA Negeri 1 Skadau Hilir, kelas 11 MIA 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Langsung saja, judulnya Pembentukan Kebudayaan Nasional dan Persebaran Keragaman Budaya. Nah, pembentukan kebudayaan nasional dan persebaran keragaman budaya terdiri dari kebudayaan nasional, keragaman budaya di Indonesia, dan persebaran budaya di Indonesia. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pengertian dari kebudayaan nasional. A. Pengertian kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional adalah kebudayaan yang menjadi identitas nasional bangsa Indonesia yang didukung penuh dan dibanggakan oleh sebagian besar warga negara Indonesia. Kebudayaan nasional sebagai identitas bangsa mengandung karakter dan jati diri yang membedakan bangsa kita dengan bangsa lain. Wujud kebudayaan masyarakat, khususnya di Indonesia, sangat beragam. Nah, berikut saya akan memberikan contohnya baik secara fisik maupun non-fisik. Secara fisik, yang pertama ada rumah adat, yang kedua ada pakaian adat, dan yang ketiga ada alat musik tradisional, dan lain-lain. Secara non-fisik, contohnya nilai-nilai budaya dan kepercayaan mereka terhadap suatu aturan di daerah masing-masing. Kemudian, faktor-faktor pembentuk kebudayaan nasional. Yang pertama ada faktor lingkungan alam, yang kedua faktor keyakinan dan kepercayaan, dan yang ketiga faktor interaksi sosial. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu faktor lingkungan alam. Faktor lingkungan alam sangat memengaruhi adanya pembentukan kebudayaan. Misalkan letak geografis. Hal ini membuat di setiap daerah atau pulau di Indonesia memiliki kebudayaan masing-masing yang beda dengan budaya daerah lainnya. Yang kedua, faktor keyakinan dan kepercayaan. Faktor keyakinan dan kepercayaan sangat mempengaruhi pembentukan kebudayaan, karena banyak orang di Indonesia yang berbeda keyakinan. Hal ini membuat adanya pembentukan kebudayaan. Nah, di Indonesia sendiri ada diakui 6 kepercayaan atau 6 agama, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang ketiga, faktor interaksi sosial. Nah, tanpa adanya faktor interaksi sosial, pembentukan kebudayaan tidak akan terjadi. Karena pembentukan kebudayaan harus ada interaksi langsung atau tidak langsung, dan juga komunikasi langsung atau tidak langsung. Nah, selanjutnya keragaman budaya di Indonesia. Keragaman budaya di Indonesia terbagi menjadi 3. Yang pertama, keragaman suku bangsa, yang kedua keragaman bahasa, dan yang ketiga keragaman adat dan kesenian. Saya akan menjelaskan keragaman yang pertama, yaitu keragaman suku bangsa. Menurut Badan Pusat Statistika atau BPS, suku bangsa adalah kelompok etnik dan budaya masyarakat yang terbentuk secara turun-temurun. Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa. Nah, saya akan memberikan beberapa contoh suku di Indonesia. Yang pertama, suku Jawa, lalu ada suku Dayak, selanjutnya suku Melayu, ada juga suku Nias, dan suku Batak, dan masih banyak lagi suku yang lain. Kedua, keragaman bahasa. Bahasa daerah yang dimiliki Indonesia sangat beragam. Menurut BPS, jenis bahasa daerah Indonesia mencapai 2.500 bahasa daerah. Rumpun bahasa yang digunakan Indonesia berupa rumpun bahasa Austronesia. Yang pertama, bahasa Austronesia penduduk bagian barat Indonesia adalah bahasa Minahasa, Aceh, Batak, Melayu, Dayak, Jawa, dan lain-lain. Yang kedua,
bahasa Austronesia penduduk bagian timur Indonesia adalah bahasa Melanesia dan Heonesia. Yang ketiga, keragaman adat dan kesenian. Keragaman suku bangsa Indonesia menciptakan berbagai jenis adat dan kesenian. Nah, saya akan memberikan contoh dari beberapa kesenian. Yang pertama ada seni sastra. Seni sastra ini berupa cerita dan dongeng rakyat. Yang kedua seni tari. Yang ketiga seni musik. Yang keempat seni rupa. Lalu selanjutnya yaitu yang terakhir ada persebaran budaya di Indonesia. Nah, persebaran budaya di Indonesia ini membentuk beberapa keragaman menjadi yang pertama keragaman agama, yang kedua keragaman budaya dan adat istiadat, dan yang ketiga keragaman ras dan etnik seperti yang saya jelaskan tadi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dari kata-kata dan sebagainya, kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih.